Hari ini kita belajar biologi ya. Jam ini kita belajar biologi. Materinya adalah tentang mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini kalian pelajari waktu kelas 10 ya. Ya, kelas 10. Nah, nanti kalau sekarang mikroorganismenya itu disatukan. Waktu kelas 10 itu ada 4 bab. Ada virus, monera, protista, dan fungi. Ya, jadi ada 4. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mikroorganisme bagian pertama, yaitu membahas virus dan protista. Gitu ya. Mungkin kalian punya buku atau punya yang lain yang apa namanya? Oh ya, ini benar biologi enggak, Kak? Biologi kan sekarang ya? Bukan matematika kan? Oke, benar ya. Soalnya itu Kak Ircas. Oke. Kak Ircas kan matematika. Kalau saya namanya Kak Ari ya. Oke, jadi nah ini Kakak share ya PPT-nya. Kak share PPT-nya. Udah bisa dibaca belum? Di tempat kalian sudah? Sudah. Udah ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, hari ini Dede kita akan belajar tentang virus dan monera ya. Atau kita nyebutnya mikroorganisme bagian pertama. Nah, sebelum kita masuk materi ini, coba masih ingat nggak kalian nih apa jawabannya? Virus dianggap sebagai metaorganisme karena titik-titik. Apa nih kira-kira? Boleh kalian chat ya, chatnya private saja ya. Apa nih jawabannya? Kalau menurutmu? Ini ada Fitri Handayani, ada Rahmatika, Ahmad Firdaus, Rev, Nima Safira, Liza. Oke, ini ada banyak yang sudah masuk ya. Nyoman, Putri Azharaya, Sapinatul. Oke, ini banyak nih masuk chat ya. Kalau nih mungkin yang sempat-sempat aja kakak bacain ya. Ada Kelapa Nunggal, namanya Kelapa Nunggal. Nur Haliza, nyanyi dong. Ada Siti-nya tapi ya. Oh ini ganti lagi. Kak, fix ini mah. Oke. Ya. Oke ya. Nah nih. Selanjutnya nih yang kedua nih. Nah ada bintangnya bulat. Nah ini apa nih jawabannya? Oke, ini ada Zahratul Kamila ya. Wah ini jawabannya B semua nih kayaknya. Oke, ini yang buat PPT-nya lupa ya. Buang bintangnya. Oh ini ada yang jawab E nih. Ya, mantap. Oke ya. Nah, Dedek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi biar lebih jelas lagi ya. Kita akan bahas materi. Seperti biasa, jadi kakak nanti akan sampaikan materi, kalian simak. Kalau ada yang perlu di SS, kalian SS ya, screenshot, tadi foto ya. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita bahas di akhir sesi ya.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mikroorganisme bagian pertama bersama saya, Kak Ariansa, biasa dipanggil Kak Ari. Mikroorganisme ini seperti tadi kakak sudah jelaskan di awal, ada 4 kelompok ya, virus, monera, protista, dan fungi. Pada kesempatan ini kita hanya akan bahas 2 saja, yaitu virus dan monera. Nah, ini virus. Oke, yang biar nggak mantul suaranya. Allah tidak telah di Oke, udah ya? Belum. Oke, nah virus ini ada bukan hal yang asing lagi ya, apalagi saat ini ya kita sedang dihadapkan oleh pandemi yang disebabkan oleh virus. Virusnya kita kenal dengan nama COVID-19 ya. Coronavirus 19. Nah, sebenarnya apa sih virus ini? Nah, itu kita akan pelajari ya. Ternyata virus ini termasuk metaorganisme atau organisme antara organisme dengan benda mati. Nah, kenapa disebut begitu? Ternyata virus ini punya ciri-ciri benda hidup dan juga ciri-ciri benda mati. Ciri-ciri benda hidup kayak mana? Nah, kan ciri makhluk hidup itu ada banyak ya, tapi virus ini punya beberapa. Misalnya yang pertama tuh, dia bisa reproduksi. Jadi virus itu bisa memperbanyak diri, reproduksi. Walaupun reproduksinya itu harus menumpang pada sel yang masih hidup, yang nanti disebut sebagai inang. Ya. Jadi virus itu reproduksi itu harus menumpang pada organisme yang hidup. Maka virus kemudian disebut sebagai parasit obligat, ya, intraseluler. Jadi virus ini parasitnya itu di dalam sel. Dan kalau tidak parasit, virus itu tidak bisa reproduksi. Makanya kalau virus di atas meja, itu nggak bisa reproduksi dia. Baru ketika masuk ke misalnya COVID, saluran pernapasan, nah baru dia bisa reproduksi. Gitu ya. Kemudian memiliki materi genetik. Materi genetik itu dimiliki oleh makhluk hidup. Ya, makhluk tak hidup itu tidak punya materi genetik. Ya, DNA atau RNA. Virus ini punya, walaupun hanya salah satu, maka di sini tulisnya atau bukan dan ya. Jadi dia punya RNA atau DNA, jadi tidak punya kedua-duanya, salah satu. Semua virus begitu. Nah, itu ciri hidupnya. Kemudian ciri mati, nah, virus ini ternyata juga seperti benda mati, yaitu apa? Tidak melakukan metabolisme. Jadi virus itu tidak melakukan gini, boy. pas ya, jadi tidak. Atas sudah bebas ya, mentang-mentang atas. Oke. Dingin. Di warung depan dan gas ini baru. Ya Kevin, halo Kevin. Ya, Mas Bun. Kevin di mute dulu ya. Oke. Kevin Rapi Akbar. Air ya, air. Di mute dulu. Bukan bayangin. Bilang kok udah laku. Bilang aja mau dijual. Bisa dibantu kakak kelas. Berapa? Oke ya. Ciri matinya dia tidak melakukan metabolisme. Kalau makhluk hidup itu seharusnya melakukan metabolisme. Dapat dikristalkan. Ya, kristal dapat dikristalkan itu seperti benda mati ya. Jadi kristal itu adalah benda tak hidup, yaitu kristal. Oke ya. Nah, itu ciri-ciri virus ya yang berupa ciri hidup dan mati, makanya disebut sebagai metaorganisme. Selanjutnya, kita lanjut.
Nah, secara umum ciri virus selain ciri metaorganismenya aseluler, bukan sel ya, ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari bakteri, maka disebut sebagai ultramikroskopik. Hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat, punya DNA atau RNA saja. Berupa hablur, hablur itu benda ya, benda padat. Bentuknya padat dan bening. Makanya kita susah mengenali virus ya, kita melihat dengan mata sendiri nggak mungkin ya, dengan mata telanjang itu nggak mungkin. Harus dengan bantuan mikroskop elektron ya. Dan gimana kita tahu Kak ya, pakai tes swab, PCR atau antigen. Nah itu untuk mengetahui apakah di tubuh kita ada virus tertentu atau tidak, gitu ya. Nah tubuhnya itu terdiri dari ada kepalanya itu tanda petik ya, bukan kepala seperti kepala kita. Maksudnya kepalanya itu ada asam nukleat tubuh ya. Nah virus yang sudah lengkap nanti disebut virion itu kalau sudah punya asam nukleat dan juga punya kapsid. Ya, tapi ada virus yang punya bagian yang lebih dari itu ya. Tapi umumnya sudah disebut sebagai virus jika dia sudah punya kapsid sama asam nukleat. Oke, nah ada isi tubuh serabut ekor. Selanjutnya punya inang yang spesifik. Inangnya itu spesifik, maksudnya gimana? Maksudnya virus ini hanya bisa menempel pada sel yang bisa dia kenali. Jadi pada bagian virus itu ada bagian pengenal, namanya nanti adalah spike ya. Bagian pengenal ini tersusun dari glikoprotein yang nanti bisa mengenali inangnya. Kalau cocok, ya dia akan menempel kemudian reproduksi. Ya. Jadi misalkan kalau virus yang menyerang saluran pernapasan itu tidak akan bisa ya dia menempel pada saluran pencernaan. Dan sebaliknya, dia itu ciri virus secara umum. Morfologinya virus itu ada bentuknya seperti ini, tabung ya. Nah ini virus sederhana nih, cuma ada kapsid sama RNA. Contohnya tobacco mosaic virus. Ada yang adenovirus nih bentuknya adalah tetrahedral ya, polihedral. Nah, jadi ada banyak. Misalnya dia adenovirus. Nah, kemudian ada bentuknya bulat. Bulatnya misalnya influenza virus ya, termasuk coronavirus. Ini bentuknya bulat. HIV ya, human immunodeficiency virus juga bentuknya bulat. Terus yang ini virus T atau bakteriophage, bentuknya seperti huruf T. Ini beberapa bentuk virus. Ya tadi disebut hablur dengan berbagai macam bentuk. Nah bagian tubuhnya ya, sudah disebut sebagai virus jika dia sudah punya bagian kapsid sama asam nukleat. Jadi kalau udah punya kapsid dan asam nukleat seperti ini sudah disebut sebagai virus. Ya, dan sudah bisa menginfeksi. Hanya saja ada beberapa virus yang punya bagian tambahan, misalnya envelop ya, atau sampul. Nah, ini ada sampulnya envelop. Terus ada tambahan berupa spike, gitu ya. Dan beberapa virus juga punya enzim reverse transkriptase yang digunakan untuk menggunakan RNA yang dia punya. Nah, virus yang punya reverse transkriptase ini disebut sebagai kelompok retrovirus, yaitu virus RNA yang inangnya DNA. Contohnya apa nih? Yang di samping ini ada H1N1, ini flu babi. Ya. H5N1 flu burung ya. Nah, virus flu itu dia punya reverse transkriptase. Virus ini asam nukleatnya adalah RNA. Ya, tapi inangnya DNA. Maka dia nanti bisa membentuk DNA menggunakan RNA yang dia punya untuk menguasai inangnya, gitu ya. Nah, ini beberapa bagian dari virus.
Oh iya, nah keberadaan sampul ini biasanya virus-virus yang punya sampul atau envelop, kalau bahasa kitanya amplop, bungkus. Nah itu eh, kemampuan menyebabkan penyakit atau patogenitasnya tinggi. Ya, virus-virus coronavirus, influenza virus itu punya envelop, ya. Begitu. Nah, ini bagian tubuh virus ya. Jadi tadi cirinya sudah, bentuknya sudah, ini bagian tubuhnya. Ini pengelompokan virus. Virus ini dikelompokkan genusnya ada beberapa, contohnya ini ya. Ada enterovirus, rhinovirus, reovirus, dan seterusnya. Dan di sini ada coronavirus. Coronavirus itu baru nggak? Udah lama. Genus coronavirus ini sudah lama ditemukan. Ya. Tapi yang jenis corona itu baru tahun 2019. Maka disebut sebagai coronavirus 19. Ya, atau COVID, coronavirus dengue 19. Gitu ya. Nah, itu coronavirus ini termasuk virus RNA. Nah, ini boleh kalian SS saja ya. Jadi beberapa contoh virus, dan virus ini ya merugikan inang karena dia bersifat parasit obligat. Ya, mungkin ada manfaat virus vaksin misalnya untuk membuat vaksin. Iya, itu manfaat virus, tapi manfaat itu timbul karena ada virus yang sama yang menyebabkan penyakit. Kemudian itu sebagian dilemahkan digunakan untuk vaksin, gitu ya. Oke, nah ada juga virus yang digunakan untuk vektor atau pembawa gen. Nah, ya. Tapi umumnya virus itu bagi inangnya itu menyebabkan penyakit karena dia bersifat parasit, ya. Ini chat banyak nih. Nah, ini ada pertanyaan, nanti kita jawab pas sesi tanya jawab ya. Boleh kalian kirim chat pertanyaan, nanti kita akan bahas di akhir sesi. Oke? Berikutnya adalah reproduksi virus. Virus itu reproduksinya tadi ya harus di dalam sel inang yang masih hidup. Jadi kalau di luar sel inang, virus itu nggak bisa reproduksi. Nah, gimana cara virus reproduksi? Umumnya untuk reproduksi virus itu hanya menyumbangkan asam nukleatnya. Ya, jadi virus itu nanti nempel, setelah nempel dia memasukkan asam nukleatnya, DNA atau RNA. Kemudian asam nukleat itu menguasai inangnya dan menggunakan fasilitas yang ada dalam sel-sel inangnya untuk membentuk virus yang baru. Makanya nanti sel inangnya itu akan dia rusak. Secara umum begitu ya. Nah, ini urut-urutannya ada di sini ya. Jadi virus memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam inang, kemudian nanti dia menguasai DNA inangnya ya, dan seterusnya. Secara umum nanti caranya itu ada dua ya. Pertama namanya siklus litik, yang kedua siklus lisogenik. Mungkin kalian masih ingat ya, ini kelas 10 ya. Nah, kalau siklus litik itu ada 5 tahap: adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan terakhir adalah lisis. Adsorpsi itu pakai D. Artinya adalah menempel. Jadi virus ini menempel pada inangnya. Ya, kemudian penetrasi atau injeksi, setelah nempel dia memasukkan DNA-nya atau asam nukleatnya atau RNA-nya ya ke dalam inang. Kemudian setelah itu dia kuasai nih DNA inang dan memperbanyak DNA virus yang baru. Namanya replikasi. Setelah DNA virusnya banyak, kemudian dia membentuk tubuh virus yang baru, prosesnya perakitan. Setelah perakitan selesai, nanti virusnya akan memecah sel inangnya, disebut dengan lisis. Ini namanya daur titik atau secara litik. Oke ya. Nah, daur yang kedua adalah secara lisogenik. Secara lisogenik, ini virus ada 4 tahap. Yang pertama adsorpsi, sama dengan tadi ya, dengan yang litik. Kemudian penetrasi,
injeksi sama juga, jadi memasukkan DNA-nya atau RNA-nya, materi genetiknya ya. Kemudian penggabungan, nah ini beda. Kalau yang litik, ya, yang litik tadi dia setelah injeksi menguasai DNA inang, kemudian DNA inangnya digunakan untuk memperbanyak DNA virus. Kalau secara lisogenik, dia ya, DNA virusnya itu digabungkan dengan DNA inangnya nanti membentuk propek atau gabungan antara DNA virus dengan DNA inang. Ketika inang atau tempat menumpangnya tadi membelah diri, maka DNA virus ini juga ikut membelah diri. Sip ya, namanya pembelahan. Jadi tahapnya ada 4. Kalau yang litik tadi ada absorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi atau sintesis, perakitan, lisis. Kalau yang lisogenik ini ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Nah, agar lebih jelas ini ada gambarnya. Ini adalah gambar yang litik. Litik dulu absorpsi, ya tentunya di inang yang tepat ya. Nanti ada penerima inang namanya reseptor. Inangnya ini ada penerima ya, yang bisa dikenali oleh virus atau istilahnya tempat duduknya namanya reseptor. Kemudian setelah itu virus ini akan menyuntikkan, memasukkan DNA atau asam nukleatnya. Ini namanya injeksi ya, atau penetrasi. Selanjutnya DNA. Kak, mohon maaf Kak, itu judulnya apa ya Kak? Kayak kepotong-potong gitu Kak? Apa deh judulnya? Iya. Judul materinya mikroorganisme. Bukan judul slide-nya Kak, nggak kelihatan Kak, kayak kepotong gitu. Ini kayak kepotong ya? Oh, jalur litik. Oh iya. Oke, terima kasih Kak. Ini nggak bisa digeser, biasanya ini bisa digeser ya. Oke, zoomnya ini yang terbaru, update terbaru ini nggak bisa digeser. Ini apa? Yang tab atasnya. Oke ya, kita lanjut. Ini jalur litik ya. Penetrasi tadi ya, setelah penetrasi kemudian DNA inang ini, DNA virusnya menguasai DNA inang. Nah, kemudian memperbanyak DNA virus yang baru namanya replikasi atau sintesis. Selanjutnya virus membentuk tubuh yang baru namanya perakitan. Ini proses perakitannya bentuk kepala, ekor, serabut. Setelah lengkap, nanti virus ini akan mengeluarkan enzim yang merusak sel inangnya sehingga sel inangnya pecah. Nah, virus ini kemudian keluar, setelah keluar dia mencari inang baru yang masih hidup. Jadi ya. Jadi nanti dia membentuk ini perakitan segala macam, biasanya disebut sebagai inkubasi ya. Nah, setelah banyak dia pecah, begitu pecah nanti menginfeksi sel yang lain, pecah lagi menginfeksi yang lain, maka setelah itu udah muncul gejala ya, misalnya sakit tenggorokan, misalnya kalau corona gitu ya, atau mulai batuk-batuk dan seterusnya. Oke ya, nah ini jalur litik. Yang kedua adalah jalur lisogenik. Kalau jalur lisogenik ini kita lihat, ini sama nih, pertama adalah penetrasi nempel, kemudian injeksi, memasukkan DNA-nya. DNA yang dimasukkan tadi bukan langsung menguasai DNA inangnya, tapi disambungkan dulu membentuk hubungan antara DNA virus dengan DNA inangnya. Ini kan bakteriofag, inangnya bakteri ya. Nah, setelah itu begitu inangnya membelah, nanti DNA virusnya juga ikut membelah. Oke, dan begitu seterusnya. Pada beberapa kasus, ya, inangnya ini kondisinya lemah, tahanannya turun, bisa karena faktor lingkungan ya. Ini lepas lagi nih, DNA virusnya lepas, kemudian dia masuk ke daur, nanti inangnya dia pecah juga akhirnya. Gitu ya. Nah ini apa namanya kalau lisogenik. Jadi bedanya kalau litik itu yang sebelah sini, dia langsung nih setelah penetrasi langsung replikasi, kemudian perakitan pecah. Kalau lisogenik dia setelah injeksi disambungkan dulu.
Ya, kemudian mengikuti pembelahan sel, menunggu keadaan sel ini memungkinkan untuk dikuasai. Gitu, ya. Nah, gitu adik-adik ya, kira-kira tentang siklus litik dan lisogenik. Semoga bisa kalian pahami. Ini virus DNA. Gimana Kak kalau virus RNA? Kalau virus RNA, ya, yaitu virus yang nukleatnya itu RNA. Kalau inangnya DNA, virus ini disebut sebagai retrovirus. Kenapa disebut retrovirus? Karena dia punya enzim yang disebut reverse transkriptase atau enzim transkripsi balik. Ya. Nah, enzim reverse transkriptase ini berguna untuk membentuk DNA menggunakan RNA yang dia punya. Jadi kalau semestinya itu DNA membentuk RNA, tapi untuk virus RNA dia membentuk DNA menggunakan RNA. Ya, karena dia punya reverse transkriptase. Nah, kelompok ini disebut sebagai retrovirus. Kalau kita lihat ya, jadi pertama ini virus memasukkan kapsid dan nukleatnya. Jadi kapsidnya juga ikut masuk. Kemudian nanti ya RNA-nya itu memperbanyak ya. Ya, RNA ini kemudian mengkode protein ya untuk bahan kapsid dan juga membentuk RNA baru ya untuk nanti virus ini. Selanjutnya perakitan, setelah dirakit nanti virus ini akan keluar membentuk virus baru. Ini ya, ini kalau virusnya RNA. Sip ya. Jadi cara reproduksinya itu dari RNA-nya nanti dia membentuk DNA dulu menggunakan reverse transkriptase. Oke, kita lanjut ya. Nah, adik-adik, virus itu disebut juga dengan istilah virion. Virion itu virus yang terdiri dari protein yaitu kapsid dan asam nukleat DNA atau RNA. Itu virion ya, atau virus. Nah, ternyata ada juga beberapa benda yang bisa menyebabkan infeksi. Tapi dia tidak seperti virus, ada RNA, ada proteinnya. Misalkan hanya RNA saja, itu disebut sebagai viroid. Dan ada yang hanya tersusun dari protein, tapi bisa menginfeksi makhluk hidup. Misalnya yang menyebabkan sapi gila, mad cow. Nah, ini disebut sebagai prion. Ya, ini maksudnya ini perbandingan istilah ya. Misalkan kalian menemukan ada virion ya. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Nah, itulah adik-adik tentang virus ya. Kakak rasa cukup sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan yang Monera. Ya, nanti untuk tanya jawab di terakhir ya, 10 menit terakhir. Oke, selanjutnya adalah Monera. Monera ini merupakan salah satu dari 5 kingdom yang ada menurut Whittaker. Kingdom itu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kingdom Monera khusus menampung organisme-organisme yang dia tidak memiliki membran inti. Atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sel, disebut sebagai sel prokariotik. Jadi setiap organisme yang bersifat prokariotik dimasukkan ke dalam kelompok atau kingdom Monera. Dan Monera ini kebetulan semua anggotanya bersel satu atau uniseluler. Dan kalaupun dia terlihat banyak, itu dia membentuk koloni, jadi kumpulan sel-sel, tapi bukan jaringannya, kan disebut sebagai koloni. Oke. Nah, tanpa organel kemarin kita udah belajar juga ya, jadi tanpa inti, tanpa membran inti, jadi nggak punya nukleo, juga nggak punya organel. Monera ini nanti ada 2 kelompok ya, bakteria sama arkebakteri. Bakteria itu anggotanya ada eubakteri atau bakteri yang kita sering sebut
dengan istilah bakteri, dan cyanobacteria atau nama lainnya alga hijau biru. Nah, ini alga bisa berfotosintesis seperti alga-alga yang lain, tapi dia tidak punya membran inti, makanya dia masuk ke dalam kingdom Monera. Kalau saudara-saudaranya yang punya membran inti masuk ke kingdom Protista, gitu ya. Oke, berikutnya adalah arke. Arke ini bakteri yang hidupnya di tempat yang ekstrim, ya. Disebut juga sebagai bakteri purba. Nah, kita lihat lebih jelas lagi. Oh ya, ada reproduksinya ada dua, ada seksual dengan seksual. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Seksualnya pembuatan fragmentasi. Ya, so kunci dari luar mah. Seksualnya konjugasi, transformasi sama Di rumah. Di rumah. Ya, Fazril. Oke, kita lanjut ya. Ini morfologinya, kira-kira bagian tubuhnya seperti ini. Gambar ini sebenarnya sudah pernah kalian lihat waktu kemarin belajar tentang sel ya. Ini adalah bagian dari apa namanya monera ya, sel prokariotik. Contoh ini gambar ini bakteri. Jadi intinya itu berupa nukleoid, tidak ada membrannya. Kalau ada membrannya namanya nukleus. Tidak punya organel selain ribosom. Dan bagian tubuhnya yang lain ini misalkan dia ada pili. Ini pili ini rambut-rambut biasanya digunakan untuk menempel pada inangnya ya, tempat substrat atau inangnya ya. Atau kalau yang bentuk koloni untuk nempel pada bakteri yang lain. Kemudian ada kapsul. Kapsul ini seperti lendir ya. Biasanya kalau makanan yang basi itu nanti udah mulai licin, baunya udah kurang sedap, itu tandanya sudah banyak bakteri di situ. Nah, yang licin-licin itu adalah kumpulan dari kapsulnya ya. Begitu. Oke, nah ini morfologinya. Oke, nah bentuk bakteri itu ada batang, bulat, sama spiral. Kalau bentuk batang itu disebut bacillus. Kalau bulat fokus, kalau spiral disebut spirilium ya. Nah, spiral yang batang itu nanti ada banyak. Ada bacillus tuh kalau satu, diplobacil kalau dua, tetrabacil, streptobacil tuh kalau dia membentuk seperti rantai, jadi rantainya panjang. Itu koloni ya, jadi ada banyak sel yang saling sambung-sambung. Dan yang bentuknya bulat, ya kokus, ada yang kalau bulatnya satu monokokus, bulatnya dua diplococcus, jadi dua nempel gitu ya. Streptococcus kalau 4 biasanya membentuk seperti segi 4. Streptococcus itu seperti rantai ya, jadi memanjang. Kalau membentuk persegi namanya tetracoccus, nanti ada 4 sel. Sarkina itu membentuk seperti kubus, jadi ada 8 sel yang berkumpul. Staphylococcus membentuk seperti anggur. Spiral ada koma, koma itu kayak huruf koma. Spiral itu spiral tapi sederhana, spiral aja gitu ya. Spiroseta itu spiralnya panjang. Berdasarkan alat geraknya ada monotrik, amfitrik, lopotrik, sama peritrik. Nanti kita akan lihat lebih jelas ya di gambar. Nah, ini gambar basil ya, yang kuning-kuning ini basil, yang unyu-unyu ini kokus, yang seperti cacing ini spiral ya. Ini cacingnya panjang, spiralnya panjang disebut spiroseta. Gitu ya. Nah, berikutnya berdasarkan alat geraknya, atrik nggak punya alat gerak, di sini nggak ada gambarnya. Intinya flagelnya dibuang, nggak ada maksudnya. Monotrik flagelnya ada satu di bagian ujung, nah ini monotrik. Lopotrik flagelnya ada banyak, tapi di salah satu ujung. Amfitrik flagelnya ada 2 di kedua ujungnya. Dan ada peritrik, kalau peritrik itu flagelnya banyak dan ada di sekujur selnya. Ini kalau berdasarkan alat gerak. Sip ya. Nah, ternyata bakteri juga bisa diwarnai deh. Ya, namanya pengecetan bakteri, tapi nggak pakai kuas. Soalnya bakterinya kecil, kuasnya segede apa. Terus gimana Kak cara mewarnainya? Biasanya nanti ditaruh di atas kaca objek untuk penelitian yang mikroskop, kemudian ditetesi zat-zat tertentu sehingga warnanya jadi berubah.
Ya tujuannya apa nih? Banyak, ada sederhana, pengecatan diferensial, ada pengecatan negatif, pengecatan khusus, gitu ya. Nah ini pengecatan bakteri, pewarnaan bakteri. Kita lanjut ya. Nah ini masih pengelompokan. Kalau tadi berdasarkan bentuk, berdasarkan flagel. Nah, sekarang pengelompokannya itu bisa berdasarkan cara ya. Ada yang heterotrof itu tidak bisa sendiri. Jadi dia dapat organisme yang udah mati, namanya saprofit, patogen ya, parasit dan menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit misalnya gitu ya. Kemudian bisa juga bukan parasit, kalau patogen biasanya saprofit ya. Autotrof bisa membuat makanan sendiri dengan energi dari cahaya, namanya foto autotrof. Sebentar ya, ini kayaknya ada yang nutupi. Oke. Ya, ada yang kemoautotrop, energinya dari zat kimia. Litoautotrop, energinya dari cahaya tapi karbonnya dari karbon organik misalnya. Nah, ini litoautotrop. Berikutnya ada berdasarkan struktur dinding. Bakteri juga struktur dindingnya ada bakteri gram positif, dindingnya tebal. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tentang dinding pada bakteri itu tersusun dari peptidoglika. Kalau peptidoglikanya tebal, itu bakteri gram positif. Kalau dindingnya tipis, namanya gram negatif. Nanti ada penjelasan lebih banyak lagi ya pada slide berikutnya tentang bakteri gram positif dan negatif khusus. Berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada yang butuh oksigen, namanya aerob. Ada yang nggak butuh oksigen, namanya anaerob. Nah, yang aerob ada yang obligat, ada yang fakultatif. Kalau obligat itu, bakteri ini akan mati jika tidak ada oksigen. Kalau fakultatif, bakteri ini masih bisa hidup walaupun tanpa oksigen. Tapi jika ada oksigen, dia hidup menggunakan oksigen. Itu fakultatif. Yang anaerob juga begitu ya, tidak menggunakan oksigen. Ada yang obligat, ada oksigen dia mati. Ya, ada yang oksigen ya nggak apa-apa, tapi dia tetap anaerob, gitu ya. Sip. Nah ini pengelompokan bakteri berdasarkan cara hidup, dinding sel, kebutuhan oksigen. Nanti ada banyak lagi pengelompokannya, misalnya dengan suhunya ya, di slide berikutnya. Oke, nah tadi ada bakteri ya, ada namanya bakteri gram positif dan negatif. Gram itu nama orang ya. Gram ini mewarnai bakteri menggunakan pewarna yang tersusun dari kristal violet yang kemudian disebut juga sebagai pewarna gram. Nah, ketika dia mewarnai bakteri, ya, kristal violet ini diberikan kepada bakteri. Setelah diberikan kemudian dicuci pakai alkohol. Ternyata ada bakteri yang dia tetap berwarna ungu, ya, kristal violetnya ungu. Ada yang enggak. Nah, setelah dia mati ternyata ya, yang warna ungu ini dinding peptidoglikanya lebih tebal sehingga dia menyerap kristal violet. Ketika dicuci, kristal violetnya tidak terkikis. Ya, sementara yang gram negatif itu peptidoglikanya tipis sehingga dia tidak menyerap kristal violet dan ketika dicuci dia hilang. Gitu ya. Itu dari segi dindingnya. Kalau lihat dari struktur yang lain, di sini ada gambarnya, ternyata gram positif itu membrannya cuma satu di bagian dalam, tapi dindingnya tebal. Kalau yang gram negatif, nah dindingnya tipis, tapi membrannya ada dua, membran di luar setelah dinding dan ada membran lagi di bagian dalam. Gitu ya. Nah ini gram positif dan negatif. Jadi yang positif ini bisa mempertahankan warna kristal violet, warnanya jadi warna ungu. Kalau yang negatif nggak bisa. Nah, untuk mengamati yang negatif gimana? Biasanya dicat menggunakan warna merah safranin ya. Jadi pakai pewarna safranin warna merah gitu. Nah, itu beda antara gram positif dan gram negatif.
Kita lanjut ya. Nah, ini masih pengelompokan berdasarkan suhunya. Ada yang hidupnya di termofil, suhunya 55 sampai 75. Ada yang termofilnya ekstrim, itu kelompok yang arkebakteri di atas 75. Nanti nyebutnya termofil ekstrim. Ada yang mesofil ya, 25 sampai 39. Sikrofil 15 sampai 18, jadi suhunya rendah. Yaitu kalau berdasarkan pengelompokan berdasarkan suhu. Berdasarkan keasaman ada yang pH tempat hidupnya itu asam, asidofil. Ada yang pH tempat hidupnya itu basa, basofil ya. Fil itu filik tuh suka ya. Ilfil Kak, ya berarti hilang feeling ya, sukanya hilang. Nah. Berarti kalau termofil suka panas ya. Suka ini sebenarnya Pak. Pak. Kak. Kemana Pak ini? Halo? Kirain mah error. mohon maaf ya. Mohon maaf. Ternyata Wikonya habis. Tadi kakak lupa juga. Nah kita lanjut lagi. Jadi kakak lupa kasih tahu kalian ya. Jadi kalau keluar itu Wikonya habis. Tadi sampai mana ya? Tadi kita sampai di nah ini ya reproduksi ya. Jadi ada reproduksi aseksual sama paraseksual. Jadi kalau yang seksual pada bakteri itu dia tidak seperti pada organisme multisel ya. Jadi dia reproduksinya itu apa namanya? Yang penting ada materi genetik yang masuk ke dalam bakteri sebelum dia membelah. Itu sudah disebut sebagai reproduksi secara seksual atau disebut paraseksual. Nah, pertanyaannya gimana cara materi genetik itu masuk ke dalam satu bakteri? Ada 3 cara: transformasi, konjugasi, dan transduksi. Kalau masuk langsung dari lingkungan namanya transformasi. Kalau masuk karena ada 2 bakteri yang membentuk jembatan namanya pilisek, sehingga bisa pindah materi genetiknya itu namanya konjugasi. Nah, kalau misalnya dia dapat materi genetik itu dibawa oleh virus namanya transduksi. Jadi kalau langsung transformasi dengan pilisek konjugasi, kalau dibawa virus namanya transduksi. Nah, kita lihat nih gambarnya ya. Nih, misalkan ada bakteri ini bakterinya udah mati nih, kemudian pecah. Setelah pecah, materi genetiknya itu di lingkungan masuk ke dalam bakteri ini, yang satu yang di bawah, kemudian bersambungan dengan ini, dengan DNA-nya. Nah, ini namanya transformasi. Jadi tanpa perantara ya. Kalau konjugasi dia buat penghubung. Nah, penghubung ini namanya filisek atau jembatan sek atau jembatan konjugasi. Nah, setelah itu nih pindah nih materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Nah, ini namanya konjugasi. Kalau transduksi, ini virus ini menginfeksi bakteri. Setelah diinfeksi nanti bakteri ini pecah,
Ya, dia bawa materi genetiknya, kemudian dibawa ke bakteri berikutnya, bakteri yang lain. Nah, ini secara transduksi. Ya, nah, insya Allah kalian bisa memahami perbedaan transformasi, transduksi, sama konjugasi. Nah, kita lanjut. Oke, nah itu tadi secara umum tentang kelompok Monera ya, bakteri. Sekarang bakteri itu ada 3 kelompok, ada eubakteri, cyanobacteria, sama archaebakteri. Kalau eubakteri ya dan archaebakteri itu dinding selnya peptidoglikan. Maaf, eubakteri sama cyanobacteria dinding selnya itu peptidoglikan. Ya, gitu. Tadi mampu mensekresikan lendir protein, alat geraknya berupa flagel. Nah, kita lanjut dulu. Nah, bakteri ini bisa membentuk endospora. Endospora itu adalah struktur ya yang digunakan oleh bakteri untuk mempertahankan diri. Atau yang ini misalkan bakteri Streptococcus itu untuk melekat pada inangnya. Jadi endospora itu bukan digunakan untuk reproduksi ya. Nah, ini bakteri. Kalau misalnya keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, nah bakteri juga bisa membentuk endospora. Misalnya kelompok Bacillus, Clostridium, sama Sporosarcina ya. Nah, ini dia membentuk endospora ketika lingkungannya tidak menguntungkan untuk pertahanan diri. Nanti ketika lingkungannya sudah normal kembali, dia akan membentuk struktur bakteri yang baru. Nah, ini manfaat bakteri menguntungkan ya. Misalnya untuk pertanian, nih kalian bisa SS saja. Sebenarnya ada banyak, ini perwakilan saja ya. Rhizobium, Bacillus thuringiensis, Intrsomonas, Nitrobacter ya. Oke, nah ini di bidang pertanian. Bisa juga nih di makanan, misalnya untuk buat nata de coco, buat yogurt itu pakai bakteri. Kesehatan, buat antibiotik ya. Nah, kalau kita sakit tuh biasanya dikasih antibiotik. Antibiotik itu biasanya dihasilkan oleh bakteri. Bidang pertambangan, misalnya Thiobacillus peroxidan untuk memisahkan biji besi, misalnya. Gitu ya. Nah, ini manfaat bakteri yang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan. Biasanya bakteri-bakteri yang parasit. Nah, yang parasit ini merugikan bagi inangnya. Kalau manusia misalnya ini menyebabkan banyak penyakit misalnya. Ya, ada penyebab jerawat. Jadi jerawat itu oleh bakteri ya. Bakteri yang bersarang di bawah kulit kemudian bereproduksi. Gitu. Dan nanti diserang oleh saudara putih kita membentuk nanah ya, nanah jerawat itu. Kok jerawat banyak pada remaja, Kak? Ya karena waktu remaja itu biasanya keringat dan minyaknya lebih banyak. Sehingga tempat hidup bakteri itu lebih banyak. Gitu ya. Oke, nah ini dari SS. Kita lanjut ya. Kak, maaf, boleh minta slide yang sebelumnya nggak, Kak? Yang ini. Bukan, Kak. Balik lagi. Bukan. Ini. Ya, Kak. Oke. Udah, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke ya. Nah, ini yang cyanobacteria. Cyanobacteria ini kelompok bakteria ya. Jadi dia dinding selnya peptidoglikan seperti eubakteri. Tapi dia bisa fotosintesis karena punya pigmen biru dan hijau ya. Phycocyanin dan klorofil. Nah, ada beberapa bagian pada cyanobacteria ini, misalnya heterokista untuk mengikat nitrogen. Makanya nanti cyanobacteria bisa digunakan untuk pupuk ya kelompok-kelompok tertentu. Akinet untuk membentuk endospora, jadi bisa membentuk endospora juga. Hormogonium sama biosit digunakan untuk reproduksi. Gitu ya. Nah, ini cyanobacteria atau alga hijau biru. Contohnya di sini ada Chlorococcus, Galeocalza, Polycystic, Oscillataria, Nostoc, Rivularia, dan Anabaena ya. Lanjut, Archaea. Nah, Archaea ini disebut bakteri purba.
dinding selnya beda dengan kelompok yang lain, yaitu pseudopeptidoglikan. Kalau yang eubakteri sama cyanobacteria itu dindingnya tadi berupa peptidoglikan. Kalau ini pseudopeptidoglikan. Jadi ada pseudo itu artinya semu ya. Dan kemudian selain itu dia tempat hidupnya itu ekstrim, bukan es krim ya, ekstrim. Misalnya apa nih? Ada metanogen, halofil, dan termofil. Metanogen itu bakteri ini bisa menghasilkan gas metana atau CH4 yang digunakan untuk bahan LPG ya, bahan bakar, gas. Biasanya hidup di dalam perut ruminansia, contohnya sapi. Makanya di negara-negara maju, kotoran sapi itu bisa dibuat biogas, jadi gasnya diambil karena mengandung metana. Kemudian halofil ekstrim, halofil itu asin. Jadi tempat hidupnya itu tempat yang asin. Secara umum ya, bakteri itu kalau di tempat yang asin dia akan mati karena mengalami plasmolisis. Tapi bakteri-bakteri kelompok Archaea ini ada yang hidup di kadar garam yang tinggi. Dan ada termofil ekstrim. Jadi hidup di suhu yang tinggi di atas 75 derajat. Misalnya di di air panas gunung ya. Gunung berapi itu ada air panasnya, biasanya hidup di sana. Nah, contohnya adalah sulfolobus. Nah, ini kelompok Archaebacteria ya. Jadi pertama dinding selnya berbeda, yang kedua tempat hidupnya ekstrim. Nah, itu mungkin ada ya materi kita tentang mikroorganisme. Nah, sekarang waktunya kita lihat pertanyaan ya. Kita mulai dari atas dulu nih. Jadi kalau waktu kita nih nggak sempat dijawab semua, kalian bisa konsul. Ini masih ada 10 menit ya, 8 menit. Kak mau tanya, ini churros. Churros ini nama asli? Apa benar penularan virus dari hewan ke hewan, hewan ke manusia, lalu manusia ke manusia, sampai manusia ke hewan? Bahwa si virus, lanjutannya apa nih? Belum tentu berpatokan menginfeksi sel inang lagi. Jadi gimana? Ya, jadi kalau virus itu ya inangnya kan spesifik, tapi kemudian ada virus yang mengalami mutasi. Salah satu tujuan mutasinya adalah mencari inang yang tepat, ya. Nah, misalkan nih virus ini di saluran pernapasan, begitu dia hidup di saluran pernapasan, inangnya mati. Kalau dia inangnya mati, mati juga, ya kan? Nah, ketika seperti itu terjadi, maka virusnya akan berusaha nih menyesuaikan dan inangnya nggak mati, sehingga membentuk mutasi varian baru. Kayak corona ini ada A, B, delta, ya, alpha, beta, delta, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian dari hewan ke manusia ada misalnya kayak flu burung. Nah, itu awalnya dari burung, ya, dari unggas. Bermutasi bisa ke saluran pernapasan manusia. Gitu ya. Nah, bisa juga nih mutasi menulari hewan yang lain. Bisa juga rabies misalnya pada anjing pindah ke manusia. Gitu ya. Jadi bisa dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia, manusia ke hewan, itu bisa. Nah, kalau udah dari hewan ke manusia ke manusia menyebar, itu udah disebut sebagai pandemi. Makanya kayak COVID ini kan masih kontroversial ya, karena asalnya itu hewannya apa, itu belum jelas sampai sekarang. Gitu. Sip ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan churros. Namanya churros. Kak, boleh minta slide-nya, nanti minta dengan host ya. Kak, ini PPT udah di-share ya, tadi udah kakak jawab. Lanjut nih. Kira jaringan gua nge-lag. Oke. Save, apalagi nih? Link absen, fiksasi. Oke, fiksasi apa Kak? Fiksasi itu pengikatan deh. Berarti kalau fiksasi nitrogen, mengikat nitrogen. Ya, ada bakteri-bakteri yang bisa mengikat N2 dari udara. Namanya fiksasi nitrogen. Kak boleh lihat sebelumnya, tadi udah ya?
Sampul kompleks tuh gimana ya Kak? Ini virus apa bakteri ya? Virus kali ya. Jadi kalau sampul-sampul itu tadi ya bagian terluar dari virus. Nah, sampul ini oleh virus diambil dari membran sel pada inangnya. Sehingga nanti strukturnya itu sama dengan struktur membran sel inangnya. Itu sampul ya. Itu. Jadi virus yang punya sampul bisa disebut sebagai virus yang kompleks gitu ya. Maksudnya mungkin begitu ya, Zahirah ya. Perlukah kita vaksin Kak? Perlu ya. Jadi vaksin itu membuat tubuh kita membentuk antibodi ya terhadap virus-virus tertentu. Nah, vaksin itu bisa berupa virus yang dilemahkan. Ya, jadi virus dilemahkan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh sehingga tubuh kita merespon virus seperti yang menyebabkan penyakit, kemudian tubuh kita akan membentuk pertahanan atau antibodi. Ketika ada virus yang sama yang asli masuk, tubuh kita udah punya antibodi sehingga virus itu bisa dilawan. Gitu ya. Nah, bagian mana yang dilemahkan Kak? Bisa dari struktur asam nuklearnya, ada bagian tertentu yang dibuang. Gitu ya. Bisa juga dengan membuat kode-kode genetik RNA misalnya ya, beberapa vaksin menggunakan RNA yang mirip dengan virus sehingga nanti dikenali oleh tubuh kita, oleh sel darah putih kita. Gitu. Jadi Z perlu kita vaksin, perlu ya. Beberapa negara tidak menerima vaksin tertentu, ya bisa jadi ya. Termasuk kita juga, kalau ada vaksin yang lain kita tidak mau menerima vaksin misalnya yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Selagi ada yang halal, ya kita ambil yang halal. Tapi kalau misalnya nggak ada yang lain, adanya yang mengandung haram, ya kita ikuti fatwa, kita punya MUI, gitu ya. Nah, gitu aja mungkin ya deh ya. Sip, semoga bisa menjawab. Lanjut lagi, kita masih ada waktu sekitar 2 menit ya. Kak, jika kita terpapar virus namun sudah vaksin, apakah virus masih bisa melakukan injeksi? Lalu bagaimana pembentukan vaksin dari virus itu sendiri? Jadi kalau sudah vaksin, pada kenyataannya ada beberapa yang masih terinfeksi. Nah, dugaan-dugaannya terinfeksinya itu karena ada namanya efikasi ya. Jadi kemampuan vaksin itu merangsang tubuh membentuk antibodi ya. Jadi tidak semua orang yang divaksin kemudian membentuk antibodi seperti yang diharapkan. Ya, jadi ada sekian persen yang tidak membentuk, tapi ada yang membentuk. Jadi respon tubuh setiap orang itu berbeda. Makanya dia bisa terinfeksi lagi. Nah, ada beberapa mungkin ya, ini hasil pengamatan misalnya yang sudah vaksin bisa tertular virus, tapi efeknya itu tidak seperti orang yang belum vaksin. Karena dia sudah punya modal pertahanan dalam tubuhnya. Gitu ya. Jadi dia sakit di awal-awal terinfeksi. Nah, ketika sudah terdeteksi oleh antibodinya, nah itu dia efeknya mulai berkurang. Gitu ya. Jadi vaksin itu seperti itu. Nah, misalkan ada vaksin cacar tapi kok masih cacar, ya tadi ya. Jadi tidak semua divaksin itu kemudian membentuk antibodi. Oke ya. Jadi kalau kita vaksin itu, misalkan virus yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita. Kemudian limfosit kita itu menerima sinyal, oh ini ada virus. Kemudian dia bentuk antibodi. Karena limfosit itu spesifik ya, bentuk antibodi. Ketika ada virus asli masuk, ya limfosit kita akan mengenali virus itu sebagai virus yang sama seperti yang divaksinkan. Sehingga nanti dia akan membentuk antibodi dengan lebih cepat ya. Ya, jadi antibodi yang tadi udah dibentuk itu disimpan di dalam limfosit kita kode-kodenya. Sehingga begitu ada
zat yang sama masuk, dia langsung membentuk antibodi. Gitu ya. Nah, itu proses vaksin dalam tubuh kita. Kak, kalau satu pertanyaan lagi ya. Kak, kalau virus sudah dikristalkan, bisa hidup lagi nggak, Kak? Ya tadi, kalau dia menempel pada inang yang tepat, sebelum strukturnya rusak, ya, maka dia bisa reproduksi. Jadi virus di luar tubuh kita itu bentuknya kristal. Ya, di luar tubuh inang, virus itu bentuknya kristal. Ketika dia masuk, kemudian nempel di inang, ya, masih lengkap virusnya, maka dia akan reproduksi lagi. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus cuci tangan. Nah, seandainya ada virus nempel nih di tangan kita, kemudian kita cuci pakai sabun. Nah, sabun itu mengandung zat-zat yang bisa memutuskan ikatan lemak, ikatan protein, ya, karbohidrat. Nah, kita sudah belajar tadi, virus itu penyusunnya ada protein, ada asam nukleat. Ketika itu terkena sabun, maka ikatan-ikatannya bisa putus. Ya, saat ikatan ini putus, ya udah berarti virusnya udah tidak berfungsi lagi. Oleh sebab itu, maka salah satu cara menghindari ya ikhtiar usaha kita adalah dengan mencuci tangan dengan sabun atau dengan pelarut yang lain, misalnya alkohol dalam bentuk hand sanitizer misalnya, gitu ya. Nah, adik-adik, karena waktu kita sudah habis, masih banyak pertanyaan sebenarnya di bawah ini ya. Cuman karena waktu kita tidak memungkinkan, untuk lebih jelasnya, ya, jawab-jawab pertanyaan itu bisa dikonsultasikan lewat sekolah ya. Jadi konsultasi lewat sekolah boleh kalian lakukan itu. Untuk hari ini belajar biologi kita sampai di sini, kita udah lebih 3 menit nih malah ya. Sampai di sini dulu. Lebih kurang kakak mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian, nambah ilmu ya. Dan menjadi berkah untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan vaksin bagi yang bisa vaksin ya. Itu saja dari kakak ya. Lebih kurang kakak mohon maaf. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Kak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam.